Ayat pembacaan hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 35 dan Yeskiel 44 ayat 15. Saya akan bacakan 1 Samuel 2 ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh dan setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Lalu Yeskiel 44 ayat 15. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah firman Tuhan. Amin. Judul pelajarannya adalah seorang imam yang setia yang akan kubangkitkan bagiku. Disampaikan oleh misionaris Lee Ji-eun. Haleluya. Hari ini lewat firman di 1 Samuel 2 ayat 35 dan Yeskiel 44 ayat 15, saya akan berbagi kasih karunia dengan judul seorang imam yang setia yang kubangkitkan bagiku. Di dalam Alkitab ada banyak imam dan imam besar yang disebutkan. Di dalam buku seri Sejarah Penebusan, seri yang ke-6 yang ditulis pendeta Abraham Park, dikatakan bahwa silsilah 77 generasi imam besar dapat digolongkan berdasarkan bait suci, berdasarkan zaman, dan berdasarkan orang yang mengangkatnya. Dan sejarah serta silsilah imam besar mewakili sejarah dan silsilah seluruh Israel. Meskipun banyak imam besar dicatat di dalam silsilah, ada seorang imam yang tetap disebutkan dan bersinar seiring berjalannya waktu. Imam ini dicatat sebagai orang yang menjaga jabatannya dan pengabdiannya tanpa tergoyahkan, mulai dari kemah suci, bait suci Salomo, hingga dalam Wahyu bait suci Yeskiel yang merupakan cetak biru Yerusalem baru. Dan Tuhan secara khusus memanggil dan memerintahkan keturunan keluarga imam ini untuk bekerja di hadapannya dan mempersembahkan korban kepadanya, menaikkan korban kepadanya. Allah secara khusus memanggil dan memerintahkan dia. Nah, itu adalah imam besar Zadok. Arti nama Zadok adalah kebenaran. Zadok menjalani kehidupan yang benar seperti namanya, dan dia adalah orang yang mengetahui dan bisa membedakan kehendak Tuhan, mengenali kehendak Tuhan. Saat kita lihat bagaimana Zadok dengan setia menjaga jabatan dan misinya, mari kita bersama-sama merenungkan. Kita yang dipanggil sebagai imamat rajani di hari ini, apakah kita adalah orang-orang yang bertugas misi yang setia bagi Tuhan? Yang pertama, sejarah jabatan imam besar hingga kemunculan Zadok. Lalu yang kedua, kita akan melihat spesifik seperti apa Zadok sebagai seorang imam besar. Nah, pertama, kita akan melihat sejarah jabatan imam besar, di mana kemah suci selesai dibangun pada tanggal 1 bulan 1 tahun 1445 sebelum Masehi. Lalu melalui upacara pentabisan dan pelantikan imam yang dicatat di Imamat 8 dan 9, Harun menjadi imam besar yang pertama. Dan putra-putra Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, diangkat menjadi imam. Tuhan memerintahkan agar ini menjadi ketetapan yang kekal. Di Keluaran 29 ayat 9, dikatakan itu suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan di Keluaran 40 ayat 15 juga dikatakan itu jabatan untuk selama-lamanya turun-temurun. Akan tetapi, di Imamat 10 ayat 1, dicatat bahwa Nadab dan Abihu, mereka mengambil perbaraan mereka dan mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan.
Di Keluaran 30 ayat 7-9, Tuhan telah memberikan petunjuk terperinci tentang peraturan menaikkan korban dan menaikkan ukupan. Akan tetapi Nadab dan Abihu sebagai imam, mereka tidak mematuhi peraturan itu. Dan di Imamat 10 ayat 2 dikatakan bahwa keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi setelah kematian saudara-saudaranya, putra ketiga Harun yaitu Eleazar dan putra keempat Harun yaitu Itamar menjalankan jabatan sebagai imam. Dan setelah kematian imam besar Harun, putra ketiga Harun yaitu Eleazar meneruskan jabatan imam besar. Ini dicatat di Bilangan 20 ayat 28. Kemudian, setelah 40 tahun di padang gurun dan saat akan masuk ke Kanaan, terjadilah suatu peristiwa perzinahan besar di dataran Moab. Ketika 24.000 orang mati karena tulah akibat murka Tuhan, di saat itu Zimri, pemimpin suku Simeon, membawa seorang perempuan Midian bernama Kosbi masuk ke dalam kemah untuk melakukan hubungan intim, seperti yang dicatat di Bilangan 25 ayat 6. Maka di Bilangan, setelahnya di Bilangan 25 ayat 7-8, Pinehas, putra Eleazar, dengan memiliki cemburu kudus terhadap Tuhan atau antusias kudus, dia ikut ke dalam kemah mereka, menusuk mereka dengan tombak, sehingga di saat itu tulah itu pun berhenti. Dan sebagai respon akan hal itu, di Bilangan 25 ayat 12-13, Tuhan memberikan perjanjian damai sejahtera kepada Pinehas dan keturunannya. Itu disebut sebagai perjanjian keselamatan. Perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan keturunannya. Jadi jabatan imam besar dari Harun kepada Eleazar, Eleazar kepada Pinehas, dan keturunannya menjalankan jabatan imam besar, meneruskan. Dan setelah masuk ke Kanaan, Yosua mendirikan kemah suci di Silo, bait suci kemah di Silo. Ini dicatat di Yosua 18 ayat 1. Dan sejak saat itu, pemisahan antara orang Lewi dan imam itu diterapkan dengan jelas. Akan tetapi ketika Yosua dan para tua-tua dan generasi kedua di padang gurun habis dari sejarah, keturunan mereka tidak mengenal Tuhan. Seperti yang dicatat di Hakim-Hakim 2 ayat 10. Dikatakan bahwa setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Dikatakan demikian. Zaman hakim-hakim, jika dikatakan secara ringkas, adalah masa di mana tidak ada raja. Ungkapan tidak ada raja itu disebutkan ketika menjelaskan situasi kejatuhan bangsa Israel. Tidak adanya raja bagi Israel tidak hanya berarti tidak ada raja yang kelihatan, tapi juga berarti mereka meninggalkan Tuhan sebagai raja mereka dan hidup semau diri mereka. Karena tidak ada Tuhan di hati mereka dan Tuhan bukan raja atas mereka, standar penilaian mereka bukanlah firman, tetapi pendapat mereka sendiri. Di Hakim 17 ayat 6 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan di 1 Samuel 8 ayat 7-8, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan Dia dan tidak mengizinkannya untuk menjadi raja atas mereka. Akibatnya, peraturan tentang keimaman yang Tuhan berikan pun tidak ditaati dan runtuh. Contohnya ada 2, Imam Mika dan cucu Musa yang menjadi imam. Di Hakim-Hakim 17 ayat 12,
memperlihatkan dimulainya kisah aneh di mana seseorang mentahbiskan imam. Dan imam itu menjadi imam pribadi. Dan di Hakim-Hakim 18 ayat 1 dimulai dengan ungkapan pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Dan bagaimana orang dari suku Dan membawa seorang Lewi untuk menjadi imam bagi diri mereka. Dan di Hakim-Hakim 18 ayat 18 sampai 20 orang-orang dari suku Dan mendatangi imam itu dan menawarkan, "Ayo ikut sama-sama kami, jadilah imam bagi suku kami." Dan imam itu senang dan ikut. Karena dia berpikir menjadi imam dari satu suku lebih menguntungkan daripada menjadi imam satu keluarga saja. Dan setelah itu, mereka mengangkat cucu Musa sebagai imam. Di Hakim-Hakim pasal 18 ayat 30 sampai 31 dengan jelas mengatakan bahwa keturunan Dan mengangkat Yonatan, cucu Musa, sebagai imam bagi suku mereka. Dan seperti yang kita lihat sebelumnya, Tuhan mengangkat keturunan Harun, bukan keturunan Musa sebagai imam kan? Dan jabatan imam adalah posisi yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Akan tetapi pada zaman Hakim-Hakim, orang-orang menunjuk dan mengangkat imam. Dan para imam itu hanyalah imam secara kelihatannya saja. Dan pada kenyataannya mereka adalah penyembah berhala dan orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi. Dan di tengah ketidakpercayaan dan kekacauan zaman Hakim-Hakim, kita melihat keturunan Harun dari anak keempatnya Itamar, keturunan dari situ melayani sebagai imam. Itu adalah Imam Eli di zaman Hakim-Hakim. Di dalam buku tulisan Josephus, Antiquities of Jews, buku 5 bab 11, dijelaskan tentang suksesi Eli sebagai imam besar. Keluarga Eleazar awalnya memegang jabatan imam besar dan mewariskannya turun-temurun. Eleazar mewariskan jabatan imam besar kepada Pinehas. Pinehas kepada Abisua. Abisua kepada Buki. Dan Buki kepada Uzi. Ya, jadi turun-temurun itu diwariskan. Nah, Eli adalah orang yang naik jabatan imam setelah Uzi dan keturunannya melanjutkan jabatan imam besar sampai zaman Salomo. Seharusnya keturunan Eleazar yang mewarisi jabatan imam besar. Tetapi karena suatu alasan, mereka tidak bisa menjaga jabatan mereka dan keturunan Itamar yang mengambil alih. Dan melihat Hofni dan Pinehas, seperti yang kita pelajari lewat buku Sejarah Penebusan seri ke-12, ada peraturan yang terperinci dan spesifik saat mempersembahkan korban. Dan di antaranya, yang paling umum adalah tentang lemak adalah milik Tuhan. Jadi harus dibakar sebagai persembahan korban api-apian terlebih dahulu untuk Tuhan. Akan tetapi putra-putra Eli di 1 Samuel 2 ayat 15 sampai 16, mereka mengirim pelayan untuk mengambil daging bahkan sebelum lemaknya dibakar. Dan mereka berkata bahwa jika petugas korban itu menolak untuk memberikannya, mereka mengambilnya dengan paksa. Kekerasan dengan. Nah, anak-anak Eli memiliki jabatan sebagai imam dan disebut sebagai imam, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dicatat di 1 Samuel 2 ayat 12 dan ayat 17 bahwa mereka meremehkan persembahan korban, penaikan korban yang merupakan misi inti dari jabatan mereka. Di ayat 12 dikatakan, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan di ayat 17 dikatakan, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah
korban untuk Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan yang telah lama bersabar akhirnya menyatakan penghakiman atas keluarga Eli. Di 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah, atau Tuhan akan pandang rendah. Dan sambil demikian, Tuhan menyatakan bahwa dalam keluarga Eli tidak akan ada yang mati dalam usia tua, tapi semuanya akan mati muda. Dan di ayat 35 Tuhan menyatakan, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh dan setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Apa yang bisa kita pelajari seiring kita melihat Alkitab, saudara? Bahwa tujuan dari pernyataan penghakiman bukanlah kehancuran. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan belas kasihan dan kasih Tuhan, serta kesempatan yang mendorong pertobatan. Meskipun Tuhan menyatakan penghakiman atas keluarga Eli, Ia tidak memutuskannya di saat itu juga, melainkan memberikan kesempatan untuk bertobat. Itulah sebabnya keturunan Eli sampai Abiatar bisa tetap menjaga jabatan imam besar mereka. Jika kita melihat sejarah keluarga Eli, Eli memiliki 2 putra, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, Pinehas juga memiliki 2 putra. Di 1 Samuel 4 ayat 21 dicatat bahwa istrinya melahirkan seorang putra bernama Ikabod menjelang kematiannya. Dan di 1 Samuel 14 ayat 3 dicatat bahwa ada saudara laki-laki Ikabod yang bernama Ahitub. Dan Ahitub juga memiliki 2 putra, yaitu Ahia dan Ahimelek. Di 1 Samuel 14 ayat 2-3 dicatat bahwa Ahia adalah cicit Eli yang melayani pada zaman Saul. Dan Ahimelek adalah imam di Nob ketika Daud melarikan diri dari Saul. Dia sangat membantu Daud dengan memberikan roti dan pedang Goliat. Ini dicatat di 1 Samuel 22 ayat 9. Bahwa ketika Doeg orang Edom melaporkan itu kepada Saul, nah disebutkan di situ Ahimelek anak Ahitub. 1 Samuel 22 ayat 9. Dan karena hal itu, Saul membantai 80 orang imam di Nob, dan hanya Abiatar, putra Ahimelek, yang berhasil melarikan diri dan selamat. Itu dikatakan di 1 Samuel 22 ayat 20. Nah, dan disinilah Zadok muncul. Pada zaman Daud, imam besarnya ada 2. Kemah suci dan tabut perjanjian terpisah. Kemah suci ada di Gibeon, dan tabut perjanjian ada di kota Daud. Dan karena persembahan korban dipersembahkan di kedua tempat tersebut, Zadok berada di Gibeon, dan Abiatar ada di kota Daud. Nah, tentang Zadok ada di Gibeon, itu dicatat di 1 Tawarik 16 ayat 39. Akan tetapi pada zaman Salomo, Abiatar dipecat dari jabatan imam besar, dan keluarga Zadok secara eksklusif menjalankan jabatan tersebut. Dan nama Zadok muncul kembali pada zaman pembuangan Babel, di mana keturunan Zadok adalah satu-satunya yang diperkenalkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas tugas keimaman ketika Tuhan memperlihatkan penglihatan bait suci Yeskiel. Mari kita lihat 3 hal bagaimana Zadok dan keturunannya bisa menjaga jabatan imam mereka sampai akhir. Yang pertama, Zadok adalah imam yang setia, atau imam kepercayaan istilah Alkitabnya. Kata kepercayaan atau setia di sini, bahasa Ibraninya adalah aman, yang berarti percaya, meyakinkan, dan mengandalkan.
Dan kata aman ini berasal dari kata amin yang kita tahu dengan baik. Zadok, dia mematuhi firman dan perjanjian Tuhan, dan dia taat dengan mengatakan amin pada kehendak Tuhan. Dan Zadok tidak mengikuti orang, tapi dia melihat di mana kehendak Tuhan berada. Perbedaan antara dua imam besar, yaitu Zadok dan Abiatar, adalah apakah mereka membedakan dan mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti pikiran manusia. Awalnya, selama pemberontakan Absalom, baik Zadok ataupun Abiatar, dua-duanya berdiri di sisi Daud dan ikut. Di 2 Samuel 15 ayat 24, ketika Daud melarikan diri karena pemberontakan Absalom, Zadok dan semua orang Lewi beserta Abiatar ingin membawa tabut perjanjian Tuhan dan ikut Daud. Tabut perjanjian Tuhan adalah simbol hadirat Tuhan. Jadi ketika para imam datang dengan tabut perjanjian dan ingin mengikut Daud saat melarikan diri, Daud tidak punya alasan untuk menolak hal itu sebenarnya. Akan tetapi, Daud sadar bahwa alasan dibalik pemberontakan Absalom adalah karena dia telah berzina dengan Batsheba, istri Uria. Dan ini adalah hukuman Allah atas dosa tersebut. Maka dia tidak ingin tabut perjanjian berkeliaran bersama dia yang menjadi pelarian. Di 2 Samuel 15 ayat 25, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Lalu dia berkata, kalau aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka pasti ia akan izinkan aku kembali dan memperlihatkan kepadaku tabut itu serta tempat kediamannya. Jadi Daud dengan rendah hati menerima hukuman dan penghakiman Tuhan. Karena Daud benar-benar menyesali dosanya dan bertobat, dia bisa memprioritaskan kehendak Tuhan bahkan dalam situasi seperti demikian. Dan Zadok melihat sikap demikian. Zadok yang melihat sikap demikian, melihat bahwa pelita perjanjian Tuhan ada pada Daud. Daud menyebut Zadok sebagai pelihat dan menyuruhnya kembali ke Yerusalem. Ini dicatat di 2 Samuel 15 ayat 27 dalam bahasa aslinya. Jadi Zadok kembali ke Yerusalem bersama Abiatar, membantu Daud di situ, dan kemudian memainkan peran yang penting di dalam menggerakkan hati orang-orang Yehuda agar Daud bisa kembali ke istana. Ini dicatat di 2 Samuel 19 ayat 14. Kemudian di akhir masa pemerintahan Daud, terjadi pemberontakan Adonia. Di saat itu, Zadok dan Abiatar berdiri di sisi yang berbeda. Di 1 Raja-Raja 1 ayat 7-8 dikatakan bahwa Abiatar berpihak pada Adonia, tetapi Zadok tidak. 1 Raja-Raja 1 ayat 7-8. Kehendak Tuhan ada pada Daud, dan Tuhan memberikan pelita perjanjian kepada Daud. Ini dicatat di 1 Raja-Raja 15 ayat 4. Dan perjanjian ini diwariskan kepada Salomo. Zadok bisa membedakan dan melihat di mana kehendak Tuhannya berada, dan tetap setia kepada Daud yang memiliki firman, kehendak, dan perjanjian Tuhan. Poin 2 besar, Zadok adalah seorang pelihat yang mengetahui dan mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam seri sejarah penebusan yang ke-6, dikatakan bahwa alasan Zadok bisa menjalankan tugas misinya dengan setia adalah karena ia seorang pelihat. Dalam naskah asli dikatakan pelihat. Apa perbedaan antara nabi dan pelihat? Baik nabi maupun pelihat adalah orang yang menyampaikan firman dan wahyu dari Tuhan. Tapi ada perbedaan dalam cara mereka menerima wahyu. Nabi dalam bahasa Ibrani-nya adalah nabi dari bentuk kata benda dari berbicara. Dan pelihat kata Ibrani-nya adalah roeh atau hozeh.
Nah, kedua kata itu berasal dari kata melihat. Dan bahkan dalam aksara Tiongkok, nabi menggunakan karakter bicara, tapi pelihat menggunakan karakter melihat. Artinya nabi adalah orang yang tahu lebih dahulu dan pelihat adalah orang yang melihat terlebih dahulu. Jadi apa yang dilihat oleh Zadok? Dia melihat di mana kehendak Tuhan berada. Dan dia mengikuti firman dengan taat pada kehendak itu. Mungkin memilih Absalom atau memilih Adonia itu tampak lebih logis dan wajar. Absalom yang menentang tahta Daud tidak memiliki cacat fisik dan merupakan pria tertampan di seluruh Israel. 2 Samuel 14 ayat 25 katakan ini. Dan Adonia yang menentang tahta Salomo juga sangat tampan dan tidak berkekurangan dalam hal karakter. Karena di 1 Raja-Raja 1 ayat 6 dikatakan bahwa selama hidup Adonia, Daud belum pernah menegur dia. Saya bertanggung jawab atas Departemen Anak-anak di Gereja Pinggang Ceil. Departemen Anak-anak itu adalah untuk kelas 1, 2, SD. Nah, ketika melihat anak-anak sangat suka orang yang berpenampilan menarik. Dan setiap kali saya melihat itu, ya rasanya sih lucu dan menarik. Semua orang menyukai orang yang tampan dan cantik. Saya juga menyukainya. Tetapi, jika mereka tampan, cakap, juga pandai bekerja, lebih baik kan? Nah, faktanya Absalom dan Adonia adalah orang yang berkemampuan atau orang yang cakap dalam pekerjaannya. Absalom cukup kompeten dan memiliki kemampuan kepemimpinan untuk mengadili sebagai ganti raja. Di 2 Samuel 15 ayat 6 dikatakan bahwa melalui pengadilan yang diadakan, dia mencuri hati rakyat yang seharusnya mengarah kepada Daud. Dan di ayat 13-nya, seorang utusan datang kepada Daud dan melaporkan bahwa hati seluruh orang Israel telah berpaling kepada Absalom. Dan Adonia di 1 Raja-Raja 1 ayat 7 dia mendapat dukungan dari panglima tentara Daud, Yoab, dan Imam Abiatar. Itu berarti dia adalah kandidat yang cakap dan berpengaruh. Di 2 Samuel 18 yang mencatat adegan pelarian Daud dari Absalom, kita bisa melihat bahwa seorang raja yang dengan gagah berani melintasi medan perang dan meraih kemenangan. Raja yang demikian kini menjadi orang yang menyedihkan, yang gemetar ketakutan, menangis sambil berjalan tanpa alas kaki. Nah, jika melihat peristiwa ini dari sudut pandang manusia, kita melihat mungkin zaman Daud telah berakhir dan Absalom adalah orang yang pantas menjadi raja. Akan tetapi Zadok tahu bahwa perjanjiannya bukan diteruskan seperti itu. Dan dia berdiri di sisi Daud, bukan Absalom. Adonia di 1 Raja-Raja 1 ayat 5 meninggikan dirinya sendiri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Meninggikan diri. Dan di 1 Raja-Raja 2 ayat 5 dicatat bahwa banyak orang benar-benar mendukung dan mengikutinya. Akan tetapi Zadok tidak mengikuti orang, melainkan sebagai seorang pelihat, dia melihat di mana kehendak Tuhan berada dan mengikutinya. Itulah kenapa dia bisa membuat pilihan yang benar untuk melayani Daud dan Salomo, yang di mana pada mereka ada pelita perjanjian Tuhan, dan Zadok menjalankan jabatannya. Kita harus ingat bahwa pemenuhan perjanjian, penggenapan sejarah penebusan tidak terjadi dengan memenangkan hati orang, juga tidak terjadi melalui menggunakan kebohongan, tipu daya, dan segala macam cara. Hingga zaman hakim-hakim, tidak ada alasan khusus kenapa
putra keempat Harun yaitu Itamar dan keturunannya tidak bisa mewarisi jabatan imam besar. Akan tetapi, keluarga Eli jatuh dosa. Lalu Abiatar yang adalah keturunan Eli tidak bisa menilai berdasarkan firman Tuhan sebagai seorang imam dan menilai segala sesuatu berdasarkan lingkungan dan situasi eksternal. Dia tidak mengikuti firman. Mereka berpikir bahwa dia harus memihak berdasarkan pemikiran manusia. Akibatnya Abiatar diusir, dipecat dari jabatan imam. Pemecatan Abiatar bukan hanya kejatuhan pribadi, tapi juga merupakan penggenapan dari penghakiman atas keluarga Eli. Jabatan imam besar yang diwariskan dari zaman Eli secara turun-temurun akhirnya terputus pada Abiatar. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 27 dikatakan Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian, Salomo memenuhi firman Tuhan yang dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Dan karena Abiatar dipecat, Zadok dari keturunan Eleazar menjadi satu-satunya yang memegang jabatan imam besar, dan perjanjian damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada Pinehas terpenuhi. Meskipun keturunan Eleazar sempat kehilangan jabatannya di tengah jalan, mereka akhirnya dipulihkan karena mereka terus mengikuti kehendak Tuhan dan dengan setia menjaga jabatan yang dipercayakan kepada mereka di dalam situasi-situasi tersebut. Akhirnya mereka dipulihkan. Poin 3 besar, keluarga Zadok adalah keluarga yang dipanggil dan diangkat oleh Tuhan. Keturunan Zadok adalah satu-satunya keluarga yang ditugaskan untuk menjalankan tugas keimaman di Bait Suci Yehezkiel, yang merupakan cetak biru dari Yerusalem baru. Di Yehezkiel 44 ayat 15-16, Tuhan memanggil keturunan Zadok dan menyuruh mereka untuk mendekat kepadanya dan melayaninya. Dan alasannya adalah karena mereka menjaga jabatan mereka. Yehezkiel 48 ayat 11. Dan dalam Yehezkiel 40 ayat 45-46, Tuhan menyebut keturunan Zadok sebagai imam yang bertugas atau yang bertanggung jawab. Kata bertugas di sini adalah shomer mismeret dalam bahasa Ibrani, yang berarti dalam konteks Bait Suci Yehezkiel diterjemahkan sebagai menjaga jabatannya atau memegang jabatannya. Seperti yang saudara tahu dan seperti yang telah kita pelajari, tugas seorang imam adalah menaikkan korban persembahan kepada Tuhan dan mengajarkan firman agar umat bisa membedakan antara yang kudus dan yang najis, kudus dan yang tidak kudus. Alasan mengapa hanya keluarga Zadok yang diberi wewenang untuk menjabat di Bait Suci Yehezkiel adalah karena mereka dengan setia menjalankan tugas keimaman yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Keturunan Zadok membedakan yang kudus dan yang tidak kudus. Mereka menguduskan diri mereka untuk menjaga jabatan mereka. Itulah sebabnya hanya keturunan Zadok yang dipanggil dan diangkat sebagai imam di Bait Suci Yehezkiel. Karena Zadok dan keturunannya menghormati jabatan yang diperintahkan dan diberikan Tuhan, mereka bisa menjalankan misi mereka dengan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Bahkan ketika para pemegang jabatan lain jatuh ke dalam dosa. Para imam besar yang meremehkan jabatan imam yang diberikan Tuhan atau meremehkan Tuhan, semuanya menemui akhir yang tragis. Kematian, ada yang mati, dipecat. Sangat mengerikan kan? Kondisi imam besar, orang-orang yang meremehkan Tuhan
dan yang menghormati Tuhan itu ditambahkan. Bahkan para imam besar yang jatuh ke dalam dosa mungkin tidak jahat sejak awal. Mereka berbicara dan bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka membenarkan hal itu sendiri. Mereka mengabaikan ibadah, persembahan, penaikan korban kepada Tuhan, ibadah. Mereka mempersembahkan lebih sedikit dan melakukannya dengan malas-malasan. Nah, semuanya itu satu persatu bertumpuk menyebabkan mereka menjadi menjauh selamanya. Di Malaki 2 ayat 8-9 dikatakan tentang imam yang seperti demikian, bahwa mereka bukannya mereka sendiri tidak bisa jaga jabatan mereka dan meninggalkan Tuhan, tapi juga menyebabkan banyak orang lain jatuh. Maka perjanjian bahwa mereka dapat menjadi imam yang kekal tidak lagi berlaku bagi mereka. Dan di Malaki 2 ayat 8 dikatakan, mereka merusakkan perjanjian dengan Lewi. Bahkan jika kita telah menerima jabatan, jika tidak menjaganya dengan benar, Tuhan akan mengambilnya. Ia berkata, kamu tidak lagi berhubungan denganku. Dan mengatakan bahwa hubungan perjanjian itu tidak ada lagi. Dan untuk para imam yang seperti itu, di ayat 9, dinyatakan bahwa mereka akan dipermalukan dan dihina di hadapan seluruh umat. Ini adalah firman yang sangat menakutkan, kan? Karena kita tidak bisa yakin apakah masing-masing kita tidak akan pernah ada di posisi itu, yang meremehkan Tuhan dan meninggalkan jabatan kita. Kita tidak bisa yakin akan hal itu. Karena itu, kita harus selalu memeriksa dan merenungkan diri kita sendiri lewat firman dan doa. Nah, kesimpulannya, kita harus menjadi utusan Tuhan semesta alam, imam yang benar. Zadok menjalani kehidupan yang memenuhi kebenaran Tuhan seperti namanya. Dan hari ini, kita juga menerima kebenaran sebagai hadiah melalui darah Yesus Kristus. Ini dicatat di Roma 3 ayat 24-26. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan di Roma 13 ayat 14, kita harus mengenakan Yesus Kristus dan melakukan pekerjaan bagi kehendak Tuhan, bukan bagi daging. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa meskipun kita tidak layak, kita dibenarkan, kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena Ia telah menjadikan kita bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan, maka hari ini kita pun adalah keturunan Zadok rohania. Dan dalam Malaki 2 ayat 4-6 dikatakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh para imam. Di ayat 7 dikatakan bahwa imam merupakan utusan Tuhan semesta alam. Utusan dalam bahasa Ibrani itu juga berarti pembawa pesan atau malaikat. Tapi juga ada arti duta besar atau utusan khusus. Kita harus ingat bahwa kita adalah utusan khusus, duta besar dari Bapa. Seorang utusan khusus tidak membawa wewenang atau kekuasaan dirinya sendiri. Tidak memiliki wewenang sendiri. Seorang utusan khusus hanyalah orang yang menyampaikan firman dari yang mengutusnya, yaitu Bapa, dan melakukan kehendaknya saja, kehendak Bapa. Zadok sebagai utusan Bapa, dia menjaga jabatannya dengan takut akan Tuhan. Dan sebagai seorang pelihat, ia adalah imam yang setia, yang hanya mengikuti kehendak dari Dia yang mengutusnya. Maka saya berharap hari ini kita juga menjadi keturunan Zadok rohania yang memegang tugas misi dengan setia dan dengan benar, yang bergerak sesuai dengan hati dan kehendak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kasih karunia, kami mengucap syukur karena dalam kasih karunia-Mu, Engkau mengumpulkan kami di dalam retret musim panas tahun 2025 ini, dan di masing-masing waktu yang berharga ini, Engkau memenuhi kami dengan kasih karunia-Mu.
Kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami di waktu ini, di hari damai, untuk bisa merenungkan firman-Mu, sehingga kami sebagai imam rohani bisa sekali lagi merenungkan bagaimana kami bisa melayani Bapa dan menjaga jabatan kami seperti Zadok. Zadok bahkan di tengah zaman yang jahat, dan ketika banyak orang berpikir bahwa tidak mengikuti firman itu lebih menguntungkan, Zadok tetap terpisah. Dia menjaga jabatannya dan hanya mengikuti firman perjanjian. Bapak bimbinglah agar hari ini kami bisa membedakan kehendak Bapa, bisa mengenal kehendak Bapa, dan menjadi orang-orang bertugas misi daripadamu yang setia dan bekerja hanya untuk Bapa. Dan peganglah kami senantiasa dengan kasih karunia-Mu, agar kami bisa menjadi utusan Tuhan semesta alam yang menyejukkan hati Bapa, seperti air dingin di musim panas yang terik. Di waktu yang tersisa pun, kami percayakan kepadamu. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami, dan Engkau lah yang menerima kemuliaan lewat seluruh waktu ini, Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.